Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku mau share tentang ini nih, mengelola pekerjaan yang perlu diselesaikan karena pada dasarnya buat aku produktif itu intinya lebih ke bikin ini nih yang mau kita bahas. Oke? Yuk, kita tonton sampai beres ya. Kita bahas sampai kelar. Kalau kamu yang penasaran tonton sampai selesai. Jadi, based on my knowledge dan dari sumber baca dan segala macam ya. Ini aku ambil kesimpulannya. Jadi, untuk bisa produktif, kamu perlu mengelola pekerjaan yang ada di depan mata. Tugas kamu adalah membuat sistem kerja yang mendukung produktivitas kamu agar optimal di saat yang tepat. Jadi, kalau kita ngobrolin definisinya produktif, produktif versi aku itu ada dua nih, leluasa dan mampu. Buat selesaiin apa yang dimulai. Oke. Nah, untuk bisa selesaiin apa yang dimulai, ini ada sistemnya, sistem kerjanya gitu. Ibaratnya kayak kalau kamu mungkin sistem kerja yang umum adalah to-do list. To-do list. Ada yang pakai Pomodoro teknik gitu. Ada yang pakai Eisenhower teknik. Apa to-do list, Pomodoro dan Eisenhower? Aku nggak bakal banyak lebih bahas di sini. Jadi kalau to-do list udah umum ya. Kalau Pomodoro teknik ini lebih kayak setengah jam kerja 10 menit istirahat, setengah jam kerja 10 menit istirahat gitu. Kalau Eisenhower di titik prioritasnya, yang mana yang memang harus diselesaikan duluan, yang mana yang harus diselesaikan belakangan gitu. Tapi kamu punya sistem kerja di sini. Sistem kerja untuk bisa selesaiin apa yang kamu mulai. Sistem kerja ini bergerak atau bisa berfungsi ketika kamu leluasa atau punya sumber daya yang cukup dan kamu mampu nyelesainnya. Karena tanpa punya sumber daya dan tanpa kemampuan, semua ini bullshit. Sistem kerja ini nggak akan berfungsi. Kayak misalnya, kamu tuh disuruh buat bikin laporan keuangan di Excel, tapi kamu sama sekali nggak nguasain Excel. Mau kamu bikin to-do list 100, atau bahkan cuma satu, ketika kamu nggak bisa Excel, kerjaan kamu nggak akan bisa selesai gitu loh. Pomodoro teknik, ya sama. Eisenhower juga sama. Pada akhirnya, kamu perlu punya sumber daya yang cukup dan mampu dulu, baru nanti nyusun sistem kerja gitu. Nah, di sini nanti baru masuk ke tasknya. Di tengah-tengah ini nih, di tengah-tengah ini, nih aku pindahin ke sini ya, gitu. Di tengah-tengah ini baru nanti nyusun tasknya, pekerjaannya. Pekerjaannya ini based on result yang mau dicapainya kayak gimana resultnya. Kriteria selesainya seperti apa? Mulainya dari mana? Tetap balik lagi ya ke mulai dari akhir. Oke, resultnya apa? Cari tahu awalnya, mulainya dari mana, dan kerjain satu-satu sampai selesai. Tetap sistemnya kayak gitu. Oke, nah biar lebih jelas kita pindah ke kesimpulan. Jadi pada akhirnya nih ya, sebenarnya materinya muter lagi aja sih. Jadi untuk bisa produktif, ada leluasa atau punya sumber daya.
punya sumber daya. Oke, yang kedua mampu. Bisa punya kemampuan untuk selesaiin. Lo bisa selesaiin. Bisa selesaiin. Selesaiin aktivitasnya. Gitu kan. Nanti dari sini ke selesaiin apa sih? Bentar, aku lupa. Oh iya, indikator selesai. Indikator selesai. Dan di sini mulai dari mana? Yang nanti ditarik ke sini titik mulai ke titik akhir. Yang nanti menuhin indikator selesainya. Oke. Nah, jadi disinilah titik pekerjaannya atau aktivitasnya. Gitu loh. Jadi misalnya kamu disuruh bikin nasi goreng 10 porsi. Indikator selesainya adalah 10 piring nasgor. Nanti dari 10 piring nasgor ini bakal balik dulu ke belakang. Kamu punya sumber daya nggak buat bikin nasgor? Kamu bisa nggak bikin nasgor gitu kan? Kalau ininya checklist dua-duanya, baru kita masuk ke sini. Mulai dari mana? Coba bikin satu piring. Titik mulainya adalah satu piring. Titik selesainya adalah 10 piring. Gitu. Dan di sini ngerjain nih 1, terus 3, misalnya 3 piring, 5 piring, 7 piring, 10 piring gitu kan. Yang setelah 10 piring ini masuk indikator selesai, baru kamu dibilang produktif. Oke. Nah, jadi untuk bisa produktif, kamu perlu bikin sistem kerjanya seperti apa. Di otak kamu tuh bakal mikir nanti tuh, bentar. Gue disuruh bikin nasi goreng 10 porsi. Gimana ya? Biar gue enak kerjanya. Apakah mau gue bikin satu katel itu untuk 3 porsi, per 3 porsi, jadi cuman bikin 3 kali, 3, dan yang terakhir 4, atau mau gue bikin satu porsi, atau mau gue bikin kayak gimana? Nah, itu tuh, pertanyaan itu tuh yang nanti muncul. Oke, misalnya, karena katel gue kecil, paling gue bisanya 2. Ya udah, berarti kita di sini mulai dari mana? Bikin 2 porsi. Gitu. Dari sini kita ngitungnya bukan piring, tapi titik mulainya adalah 2 porsi. Gitu kan? Dan terakhir bisa dapat 10 porsi. Yang satu porsi ini satu piring. Equal tuh satu piring gitu. Dari 2 porsi, terus ini batch 1. Terus nanti batch 2 sampai di sini ada batch 5. Karena batch 2 di sini 4, batch 3-nya di sini 6, batch 4-nya 8, batch 5-nya 10. Udah kelar. Nah, untuk bisa nyusun per batch berapa porsinya lah fungsi dari sistem kerja ini. Jadi kamu tahu gimana caranya untuk bisa menyelesaikan apa yang kamu mulai dengan membuat sistem kerja itu. Gitu loh guys. Kebayang nggak apa yang aku jelasin di sini? Oke? Coba kalau nggak ngerti atau gimana, atau misalnya punya komentar, boleh banget tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.